warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'mati zahirah wal batinah qadiman wa hadisan. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi wa alihi wa sahbihi alladhina saru fi nusrati dinihi sayran hasisan wa ala atba'imul ladhina warisu ilmahum wal ulama warasatul anbiya'i akrim bihim warisan wa maurusan amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masyarul jamaah hadirin yang hadir pada malam hari ini di majelis At-Tauhid Mulosarah, dan untuk yang dimanapun berada, sebelum kita mulai kajian kita, mari sama-sama kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita khususkan untuk orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, juga kita khususkan untuk guru-guru kita, juga kita khususkan untuk orang-orang sahriyin, orang-orang yang telah berbuat membantu di dalam perjuangan majelis kita secara moral, material, ilmu, dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan pertama ini menjadi wasilah diijabahnya doa-doa kita semuanya. Yang kedua, mudah-mudahan yang diniatkan oleh kita semua digabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang diniatkan mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni dosa-dosanya. Yang sudah mendahului kita mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang baik, yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, sebagaimana biasanya, takziman, takriman sebelum kita memulai kajian-kajian hadis, khususnya di bulan Rajab ini, sama-sama kita dengarkan, kita simak lantunan ayat suci Al-Quran yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sami al-Qur'ana wa fa'ala bihi, a'tahullahu sittata asya." Siapa orang yang mendengarkan Al-Quran lantas berbuat, beramal dengan Al-Quran yang sudah didengarnya, Allah berikan 6 keberkahan, keberkahan dunia dan keberkahan akhirat. Untuk itu kepada guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Suhairi dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil
الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
Subhanalladzi asra. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang asra, menjalankan, jadi memperjalankan nabinya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau dengan dibahasakan Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis di Palestina dalam satu malam, sudah barang tentu banyak orang yang bicara mustahil. Apalagi di saat Rasulullah Mi'raj naik ke langit nembus ke sana, barangkali lebih daripada mustahil. Tetapi di sini asra, Allah memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang memperjalankan siapa? Yaitu adalah Subhan, yang maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat ada campur tangan Allah di dalam suatu perkara, maka saat itulah tidak ada mustahil. Sebab sampai saat ini orang pintar manapun belum menemukan di mana tiangnya langit. Orang kutub, orang ujung dunia yang manapun belum ketemu tiangnya langit di mana. Kok bisa? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Alladzi barakna haulah, yang Allah berkahi sekitarnya, Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, adalah dalam rangka linuriyahu min ayatina. Allah tunjukkan kebesarannya Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana bahwasanya kebesaran Allah ini adalah tidak ada bandingnya. Nyampai ujung akhir dunia tidak ada yang bisa menyamai kekuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Yadullahi fauqa aidihim. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang artinya pada bulan Rajab ini bulan yang mana segala sesuatu tidak mustahil. Bahkan hukia an Thauban, ada seorang sahabat Nabi bernama Thauban. Hukia an Thauban, Thauban bercerita. Kata Thauban, annahu qala, sesungguhnya Thauban itu qala, telah berkata atau bercerita sahabat Thauban ini. Kunna ma'an Nabi alaihi salatu wassalam, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, famalorna bi makbaratin, dan kami melewati makbaroh. Makbaroh itu kalau di kita namanya kuburan, pemakaman. Thauban bersama Rasul melewati kuburan, fawaqafa alaihi salatu wassalam, lagi lewat sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti. Di saat melewati makbaroh atau kuburan tersebut, fabaka bukaan syadidan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan nangis. Bukaan syadidan, nangis yang banget. Nangisnya banget. Merih nangisnya Rasulullah, terseduh-seduh nangisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumada Allah, kemudian sehabis nangis yang terseduh-seduh bukaan syadidan tadi, Rasulullah kemudian Allah doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fakultu lahu, kata Subhan, aku bertanya lahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lima bakaita ya Rasulullah, kenapa kau menangis wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala Subhan, faqala,
Maka menjawab siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Ya Sauban, wahai Sauban, haula'i yu'azzabuna fi kuburihim. Mereka itu yu'azzabun, sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala fi kuburihim, di dalam kuburan-kuburan mereka. Rasulullah lewat kuburan, Rasulullah berhenti nangis. Rasulullah lantas doa kepada Allah. Sauban nanya, kenapa ya Rasul? Kau nangis ya Rasul? Kenapa, ada apa gerangan? Rasulullah menjawab, mereka para ahli kubur ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'autu lahum, dan aku telah berdoa untuk mereka, kata Rasulullah. Fa khaffafallahu anhumul azabah. Kemudian Allah meringankan azab kepada mereka yang sedang diazab dahsyat oleh Allah, didoakan oleh Nabi sehingga Allah ringankan azab mereka. Summa, kemudian qala alaihi salatu wassalam, bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, apa sabdanya Nabi? Ya Sauban, wahai Sauban, kata Nabi, lau shoma haula'i yauman min Rajabah. Seandainya mereka dulu waktu hidup soma, berpuasa yauman, satu hari saja, min Rajabah, daripada bulan Rajab, wama namu minhu lailatan, kemudian mereka tidak tidur lailatan, satu malam saja pada bulan Rajab, artinya melakukan ibadah satu malam di bulan Rajab dan melakukan puasa satu hari di bulan Rajab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'uzibu fi kuburihim, maka mereka tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala fi kuburihim, di dalam kubur-kubur mereka. Mustahil cuma satu hari. Bulan Rajab adalah syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Gimana Allah aja kok kita yang ngatur? Masa sih satu hari, urusan Allah bukan urusan kita. Nabi aja mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bisa satu malam naik ke langit, turun lagi, subuh nyampe di rumah, bisa. Kalau di dalamnya ada campur tangan Allah, maka siapa orang satu hari dia puasa, malamnya dia melek, tidak tidur, ibadah satu malam di bulan Rajab, maka enggak mungkin seperti mereka diazab seperti ini. Fakultu ya Rasulullah, maka aku, kata Sauban, bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Sauban, asumu, aku juga puasa. Bagaimana ya Rasulullah? Kalau yaumun walailatun minhu, kalau saya puasa satu hari dan aku melek satu malam minhu, dari bulan Rajab, kata Sauban, yamna'u azabal qabri, apakah nanti aku terhindar daripada azab kubur, kata Sauban bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala alaihi salatu wassalam, ya Sauban, menjawab siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Sauban, wahai Sauban, walladzi ba'asani bil haqqi nabiyan, demi Allah yang telah mengutusku sebenar-benarnya sebagai nabi, dengan hak Rasulullah mengutusku sebagai nabi. Ma min muslimin wa muslimatin yasumu yauman wa yakumu lailatan. Ma min muslimin, maknya ni mak napi, sesungguhnya tidak ada seorang muslim laki-laki atau muslim perempuan, dia puasa satu hari, wa yakumu lailatan, dan dia bangun malam, lailatan, satu malam, min Rajab, dari bulan Rajab, yuridu bihima,
dia punya kemauan bihima dengan puasa 1 hari dan dengan melek 1 malam wajhullahi, di semata-mata dalam mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena nggak enak, bukan karena apa-apa, tetapi memang dalam rangka mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala melakukan itu. Illa kataballahu lahu ibadata sanatin. Hanyalah saja Allah telah tulis dia beribadah 1 tahun. Soma naharuha wa qoma layaliha. Dia puasa siangnya dan melek pada malam harinya. Itu saking hebat-hebatnya bulan Rajab. Kenapa bisa sedemikian berkah yang Allah berikan kepada orang yang melakukan ibadah? Karena memang ini satu rahasianya adalah urusan Allah. Syahrul Rajaba, Syahrullah, Syahrul Sya'bana, Syahrul Ramadana, Syahrul Ummati. Syahrul Rajab, bulan Rajab bulannya Allah. Bulan Sya'ban bulannya Nabi. Bulan Ramadan bulannya umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya doanya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Ya Allah, berkahi kami fi Rajaba, di bulan Rajab ini. Wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban. Wa baligna Ramadana, sebagai umat kita berharap kepada Allah, sampaikanlah hidup kami kepada nyampe bulan Ramadan, wa hasil maqasidana, dan hasilkanlah maksud-maksud kami ini. Ini fadilah daripada bulan Rajab, yang mana bulan Rajab ini adalah bulannya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sesuatu yang mustahil. Kalau pakai akal, masa sehari semalam doang kok sedemikian besar, itu kan kata akal. Tapi kalau sudah tangannya Allah, sudah kekuasaannya Allah, maksud saya campur tangan di dalam kehidupan kita dunia, nyampe sekarang kita belum keakalan, mana langit tiangnya? Belum keakalan oleh kita. Nabi Isra dan Mi'raj, tetapi Nabi kalau jalan sendiri sebagai manusia mungkin nggak bisa, tetapi diperjalankan oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis di Palestina, langsung Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mustahil. Dalam rangka linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan Allah subhanahu wa ta'ala, kebesarannya Allah subhanahu wa ta'ala, agar apa? Manusia tidak sombong. Manusia sombong dengan komputer, dengan internet. Seperti sekarang ini, barangkali saudara kita yang di mana-mana melihat kejadian sekarang, oh hebat internet, karena ada satelit. Saudara kita yang jauh di Aceh seperti Pak Ikhwan, saudara kita yang di Lombok, yang di Medan, yang di Tangerang, yang di mana-mana melihat, wah hebatnya internet, hebatnya teknologi. Bahkan saudara-saudara kita yang di luar negeri nih, yang di Sudan, yang di Qatar misalnya, yang di Hongkong, melihat kejadian saat ini, sekarang ini, gitu. Tapi perlu diketahui, kecanggihan teknologi dan kehebatan yang sekarang kita jalanin tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah, dengan kebesarannya Allah. Sekarang kita tarik kepada logika kita, satelit, internet, itu kan di kolong langit paling bawah. Paling bawah itu, sampai kita bisa seperti ini. Tetapi kalau ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Mi'raj, langit pertama lewat, langit kedua lewat, langit ketiga lewat, nembus langit ketujuh. Siapa Rasulullah?
Alaihi Wasallam. Makanya ilmunya Rasulullah jauh lebih hebat dari yang sekarang barangkali kita bangga nih dengan teknologi, dengan modernisasi. Jauh ilmu Rasulullah masih belum digapai oleh orang-orang sekarang. Ribuan tahun ke depan Rasulullah cerita, ribuan tahun ke belakang Rasulullah cerita, yang ada di langit Rasulullah cerita, yang ada di bumi paling bawah Rasulullah cerita, yang nyata diceritakan Rasulullah, yang gaib tidak nyata pun diceritakan Rasulullah. Internet, kemampuan orang sekarang belum ada yang mampu seperti itu. Rasulullah sudah lebih dulu. Maka wahai para pemuda yang sekarang milenial ini merasa bangga, merasa hebat dengan ilmu yang dimilikinya, canggih, teknologi, teknokrat, modernisasi, tetek bengek lah. Sehingga pada akhirnya ninggalkan agama, sampean masih cemen dibandingkan ilmu yang ada di dalam ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita buka surah Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kau ragu dengan Al-Quran yang aku turunkan kepada hambaku Muhammad, kata Allah, maka silakan fa'tu bi suratin, bikin satu surat saja mim mislih yang seperti Al-Quran. Bila perlu wad'u syuhada'akum min dunillah, panggil penolong-penolongmu yang kau anggap profesor, yang kau anggap orang paling hebat, yang kau anggap orang paling sakti, yang kau anggap orang paling modern, teknokrat, segala orang pintar sedunia, kumpulin kata Allah. Jangan bawa-bawa Allah, bikin satu surat aja. In kuntum shodikin, kalau kau memang benar. Sampai detik ini belum ada yang mampu bikin seperti Al-Quran. Yang ada cuma gerecok-gerecokin doang. Ngerubah-rubah arti, ngerubah Al-Quran. Bikin kayak Quran kelemang bisa. Sampai detik ini belum ada yang bisa. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Kalamullah ini kita dari mulai balik, mulai mengerti sampai detik ini, sampai tua ngedengar Al-Quran gak bosan-bosan. Kenapa? Karena memang Al-Quran bukan rekayasa daya cipta manusia. Karena memang Al-Quran benar-benar kalamullah, mudah dihafal oleh siapa saja. Anak kecil hafal Quran, orang tua hafal Quran, siapa saja bisa hafal Quran. Tapi cuma hafal. Tetapi untuk memahaminya butuh nur, butuh cahaya, yang mana cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang maksiat. Al ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil asih. Oh, timbang apal mah apal tuh. Direkam juga, disetel lagi bisa kayak orang apal. Tetapi untuk memahami dan mendalaminya butuh rahmat, pertolongan, bersandarnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sesuatu yang akan Allah berikan di luar daripada nalar otak, di luar hati kita, di luar kemampuan kemanusiaan kita. Allah berikan kepada siapa orang yang memang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi juga dibacakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itulah yang akan Allah berikan kepada orang yang di hatinya sholatku, ibadahku, matiku, hidupku, semuanya lillahi rabbil alamin. Seperti tadi dalam hadis ini, dalam rangka mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya segala puji Rabbil Alamin kepada Rabb Allah yang mengatur alam ini. Rahmanir Rahim, karena memang Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Pengasih di dunia ini Allah kasih. Manusia dikasih
hewan dikasih, tumbuhan dikasih, semua dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa pilih kasih. Tapi nanti Allah punya sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim ini sifatnya khusus untuk orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak, yang tidak dimiliki oleh golongan orang lainnya. Malik Yaumiddin, nanti Allah yang menguasai hari akhirat. Karena itu kita sebagai manusia yang dhaif, yang lemah, maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selayaknya seharusnya kita hanya kepada Allah na'budu, kita menyembah, dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Sebab pasti siapapun manusianya akan butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya orang sakaratul maut, ngap-ngapan, datang anak kayak bawa duit, Pak, nih duit 2 koper, 7 koper, manfaat gak kira-kira? Gak manfaat. Orang tuanya sakit, anak Pajero 5 nih Pak, untuk bapak semua, manfaat gak? Sekarat mah sekarat aja. Datang anak yang dokter, Pak, nih obat ini, obat itu. Kalau udah wayahnya gak manfaat. Pak, nih sekali telan sekarung Pak, gak manfaat apapun. Oh dulu waktu sehat senengnya makan ini, makan duren nih. Datang anaknya, Pak, nih duren kesukaan bapak, paling enak, duren montong paling mahal nih Pak, saya beli satu aja 17 juta. Suruh makan, orang sekarat bisa gak makannya? Gak bisa. Suatu saat pasti kita butuh pertolongan Allah. Dan yang paling nikmat adalah man qala fi akhiri hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa orang yang di akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah, dia masuk surga. Maka kembali orang yang mengamalkan ajaran, dia lam yamut, dia belum mati, belum dibikin mati sama Allah, hatta yubashshiru bil jannah, sehingga dia dikasih kabar dulu tentang surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum meninggal udah dibukakan muka syafahnya, dibuka oleh Allah, dia melihat surga. Makanya meninggalnya senyum. Cepetan sholatin, cepetan mandiin, cepetan kuburin, cepetan. Di depan sudah melihat surga Allah. Siapa yang menjalankan ajaran banyak ilmu, itu bukan jaminan. Ilmu banyak segudang gak dipakai kelapaan. Tapi menjalankan itu lebih penting. Siapa orang mendengar Quran wa fa'ala bi, lantas menjalankan, itu nanti dia tidak akan mati sebelum Allah bukakan surga, maka senang. Sebaliknya dalam sakaratul maut, duit gak manfaat, harta gak manfaat, makanan gak manfaat, apa sih yang manfaat? Punya anak artis tenar, suaranya bagus, nyanyiin tuh orang tua lagi sekarat, enak gak kira-kira? Bunda, ulah modar bunda, enak gak kira-kira? Ulah modar. Sesedih-sedihnya lagu, enak gak kira-kira orang sekarat digituin? Apalagi lagu-lagu yang goyang dompet ya. Ibu, bapak, nih dengerin suara saya indah, suara saya bagus, saya mau nyanyi nih. Nyanyi yang enak banget ini. Gak manfaat. Malah alangkah sedihnya, sebelum mati sudah Allah bukakan neraka. Sehingga ketakutan, matinya melotot. Karena ancaman sudah siap di depan mata. Woi. Aduh, udah gak usah disolatin. Aduh, dikubur nih. Aduh, digotong nih. Aduh, mandi ini. Aduh. Bagaimana takutnya Pak? Di penjara dunia aja ukuran 3x3 ada jendelanya tuh. Kita masih bisa lihat keluar. Preman tatonya segambreng, takut penjara Pak. Takut. Kenapa? Gak bisa bebas, gak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa nonton aja. Apalagi penjara kuburan. Tempatnya sempit dalam tanah. Yang katanya orang cinta banget sama kita, gak usah nemenin di dalam, nemenin di atasnya juga embung, gak mau, takut dia.
Udah begitu di dalam kitab Ar-Ruh, kitabnya Imam Ibnu Qayyim Al-Zauziyah dijelaskan, innal mayyita, sesungguhnya mayit itu yasma, mendengar qara'ul masyin, derap kaki orang yang jalan. Artinya bukan mati perkara beres habis, bukan. Dia masih mendengar tuh. Sedangkan posisinya udah nggak ada daya. Belangsak gak kira-kira? Di dalam kamar ukuran 3x3 aja nangis. Aduh, enak orang bisa naik motor. Aduh, masih bisa makan enak. Aduh. Ini di dalam tanah. Udah begitu plus azab. Kubur plus kubur plus azab. Coba. Naudzubillah min dzalik. Makanya manfaatkan hidup kita selagi kita masih bisa hidup, masih bisa melakukan ibadah. Yuk, saya mengajak semuanya, kita kembali kepada ajaran. Ajaran bukan cuma dibaca, bukan cuma dipelajari, bukan cuma dihafal, tetapi ajaran ini untuk diamalkan di dalam kehidupan. Terakhir, sebelum saya tutup, di dalam wasiatul Mustafa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qara al-Qur'ana, barang siapa orang udah baca Quran, tahu bisa baca Quran, lantas walam yuhalil halalahu walam yuharim haramahu, halalnya bodoh teing, haramnya bodoh teing, 3 hak, mau halal mau haram handam gitu. Nggak peduli dengan halal haramnya, karena orang tersebut ada minalladzina nabazu kitaballahi wara'a zuhurihim, orang itu ada tergolong sebagai orang-orang yang naruh kitab Allah di belakang zuhurihim, di belakang tonggongnya. Kalau orang Betawi bilang orang kayak gitu sama aja orang mantatin Al-Quran. Gimana Al-Quran menjadi rahmat? Bagaimana Al-Quran menjadi syifa, menjadi obat buat kita? Kalau Al-Quran kita pantatin, kalau kata orang Betawi bilang, na'udzubillahi min dzalik. Maka untuk selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lantas ihdinas siratal mustaqim. Kita minta petunjuk yang lurus pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk jalan yang benar, yang lurus. Yang seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah kau berikan nikmat kepada mereka. Nikmat apa? Nikmat ibadah. Ke masjid berat banget kaki, sedekah berat banget tangan, puasa berat banget, sholat berat banget. Berikanlah kami petunjuk supaya kami nikmat untuk ibadah. Ghairil maghdub, bukan orang-orang yang kau murkai ya Allah. Waladdallin, bukan pula orang-orang yang sesat ya Allah. Makanya disunahkan amin, kayak gitu kira-kira. Jamaah hadirin yang hadir di sini dan dimanapun berada, manfaat buat kita semua. Yuk sama-sama kita kembali kepada ajaran, bukan cuma dibaca, bukan cuma kita hafal, tetapi kita amalkan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.